Pagi dan selamat datang kembali di channel saya, ya, channel yang memberi inspirasi dan pelajaran edukasi tentang akuntansi dan tentu saja tentang dunia bisnis, ya. Nah, ya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah penting, ya, istilah-istilah penting pada akuntansi, ya. Nah, khususnya karena akuntansi adalah sebagai bahasa bisnis, ya, adik sekalian. Jadi akuntansi adalah sebagai bahasa bisnis, ya. Jadi the language of business, ya. Oke. Nah, khususnya pada hari ini saya akan jelaskan tentang akun-akun pada harta lancar atau akun-akun pada aset atau aktiva lancar dan juga definisinya, ya. Okay, yeah, so welcome back to my Tom Price channel. So today we are going to learn all of the names of the current assets account and also the definition. Yeah. Okay. So please get started, and we are going to start now. Ya. Nah, hal-hal apa yang akan saya ya? Jadi current asset atau harta lancar adalah kelompok-kelompok harta yang normalnya bisa diubah kembali menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, atau paling tidak demikianlah, ya, kurang lebihnya, ya. Jadi yang masuk pada kelompok harta lancar di dalam kelompok ini adalah jenis-jenis harta yang normalnya bisa diubah kembali menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan, ya. Oke, ya. Nah, misalnya apa? Misalnya ya tentu saja kas itu sendiri, kemudian jenis-jenis piutang, jenis-jenis surat berharga, supplies, persediaan, dan juga ya pembayaran di depan. Ya, nah, itu memang agak sedikit nggak masuk akal, ya, tapi ya memang itu yang terjadi, ya, seperti itu, ya, dalam prakteknya, ya. Okay, yeah. So current asset. What is the definition of current asset? So current asset is the assets. Yeah. Current assets contains the component of assets which can be sold or which can be turned or which can be converted back to money in less than 12 months. Yeah, under a normal condition. Yeah. So for example, receivable and inventory, marketable securities and supplies can be converted into money, yeah, under 12 months. So that's why they are classified into current assets, ya, or short-term asset, ya. Oke, ya, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, ya. Nah, ya, jadi akun dari aktiva lancar yang paling pertama atau yang paling liquid adalah yang namanya itu kas. Ya, jadi kas ini adalah nama akun, ya. Namun kas ini biasanya dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kas kecil dan kas di bank. Ya, kas kecil adalah kas yang ada di perusahaan, sedangkan kas di bank adalah kas yang ada di bank perusahaan. Ya, seperti itu. Ya, so the first or the most liquid account is cash. Ya, and usually cash is divided into two sections: cash in the company, which is called petty cash, and cash in the bank, which is called cash in bank. Yeah. Okay, so after this we are going to learn each of them. Yeah, let's go. Ya, kemudian akun kas di bank. Ya. Nah, apa itu akun kas di bank? Adalah uang tunai perusahaan yang tersimpan di bank. Ya, bisa dalam bentuk uang tunai lancar atau current account, bisa dalam bentuk time deposit account. Ya. Nah, mungkin perlu diperinci pada laporan keuangannya apakah bentuknya current account atau time deposit account, ya. Bisa tulis di kolom komentar jika pendapat saya ada melencengnya, ya, gitu. Yeah, so cash in bank is the total amount of money, yeah, belong to the company, but it is stored in the bank. Yeah, it can be in the form of current deposit. Sorry, it can be in the form of the current account,
ya, normally in the current account or maybe in the time deposit account, ya. Okay. Okay, and then after this we are going to discuss about cash in the company, or which is called the petty cash, ya, atau yang namanya adalah akun kas kecil, ya. Jadi akun kas kecil atau petty cash account ini adalah sejumlah uang yang disimpan dalam perusahaan, dalam kantor perusahaan, ya. Jumlahnya relatif kecil dan untuk keperluan sehari-hari, ya, operasional perusahaan, ya. Nah, itu adalah namanya adalah kas kecil, ya, seperti itu. Nah, so petty cash is a small amount, relatively small amount of money or funds which is stored in the company office, ya, for daily expenditure, ya. Okay. So it doesn't make any sense for the daily expenditure in the relatively amount of money we use check, ya. Ya, jadi kas kecil ini mungkin sekarang jumlahnya bisa jauh lebih rendah ya, karena dengan semakin majunya uang digital ya dan pembayaran digital. So petty cash could be time by time the amount is smaller and smaller ya, because more and more people use digital money or plastic money or transfer ya. Okay, so we do not have to bring paper money in our wallet, yeah. So so the usage of the paper money is less and less, yeah. Okay, day by day, yeah, because money will become more and more digital, yeah. So maybe the amount of petty cash in the company is also smaller and smaller, yeah. So please write down in the comment if I'm not very accurate in this, ya. Okay. Oke, kemudian bagian yang berikutnya masih pada bagian uang tunai atau kas berkenaan dengan surat berharga ya, guys ya. Ya, jadi berkenaan dengan surat berharga atau marketable securities ya. Nah, apa yang dinamakan marketable securities? Jadi marketable securities itu adalah bonds atau stocks, obligasi atau saham yang sifatnya itu mudah diperjualbelikan, ya, yang namanya aja marketable. Berarti kemampuan jual belinya itu cukup singkat ya, nggak sampai tahunan ya, bahkan cukup bulanan, bahkan sekarang bisa jadi mingguan atau mungkin harian ya. Bisa diperjualbelikan ya, lepas dari harganya berapa ya. Nah, jadi akun surat berharga itu kita buka apabila perusahaannya teman-teman itu beli surat berharga ya, beli atau jual surat berharga. Ya, jadi surat berharga di sini misalnya adalah saham atau obligasi. Ya, jadi saham atau obligasi adalah contoh dari surat berharga. Ya. Nah, belinya di mana, Pak? Ya tentu saja di pasar keuangan atau pasar surat berharga ya, ke pasar modal atau pasar obligasi. Kenapa perusahaan beli ini? Ya mungkin perusahaan ada kelebihan kas, dan yang kedua adalah adanya kesempatan yang bagus di dalam di dalam saham atau stocks tertentu ya. Mungkinan seperti begitu ya. Bisa dalam bentuk yang lain, misalnya emas ya, seperti itu. So, marketable securities are assets that can also be liquidated to cash quickly, relatively quickly. Yeah, for example, like stocks that can be bought and sold in the public stock exchange, or maybe bond that can be bought and sold in the public bond exchange. Yeah, so this is a short investment of the company while the company has excess cash. Yeah. And maybe the management of the company see that there is a potential good opportunity to buy a certain stock ya. Oke ya, kita udah selesai pada bagian kas atau dana tadi ya, yaitu berarti kas kecil, kas di bank, kemudian juga marketable securities ya. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pada bagian piutang dagang ya, atau piutang. Ya,
Nah, jadi bentuk piutang yang pertama adalah account receivable. Ya, jadi account receivable adalah bentuk piutang yang pertama, artinya piutang yang jangka waktunya paling pendek. Ya, jadi apabila teman-teman sekalian punya pelanggan, mana pelanggannya ketika beli atau teman-teman jual jasa ke mereka, itu nggak langsung bayar. Ya, jadi kalau teman-teman melaksanakan jasanya udah selesai, tapi yang sana nggak langsung bayar, atau teman-teman udah kirim barang, tapi yang sana nggak langsung bayar, ya akan dibayar berapa hari atau berapa minggu kemudian, ya. Nah, itu teman-teman masukkan nilainya dalam akun yang namanya piutang dagang atau account receivable atau AR ini, ya. Jadi account receivable itu nilainya adalah nilai hak teman-teman untuk menagih pada pihak lain, pihak ketiga. Dan kewajiban pihak ketiga untuk melunasi dalam tempo ya harian atau mingguan ya, tapi jangan sampai lebih dari 1 bulan ya kalau bisa ya. Nah, oke ya, jadi account receivable is the balance of money due to a firm for goods or service delivered to him or her, but we haven't got money yet. Ya, oke ya, so that is we put the value in the account receivable account ya. Oke, kemudian bentuk akun piutang yang lain adalah akun piutang wesel atau di sini namanya wesel tagih atau note receivable. Ya, jadi bedanya apa dengan akun piutang dagang? Nah, ini tempatkan di sini apabila teman-teman merasa piutang tersebut jumlahnya relatif lebih besar dan waktunya relatif lebih lama. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi piutang wesel ini kita butuhkan ya atau masuk nilainya ke sini jika teman-teman merasa ketika memberi hutangan ke orang lain itu jumlahnya relatif besar dan waktunya relatif lama. Nah, kalau jumlahnya relatif besar dan lama, maka mungkin perlu dibebankan bunga atau mungkin perlu dibebankan bunga jika tidak tertagih pada tanggal tertentu seperti itu. Ya, jadi oleh karenanya piutang wesel ini disertai juga dengan bukti atau dokumen yang formal atau hard copy yang formal, gitu ya. Jadi nggak bisa cuman ya begitu aja nggak bisa ya. Jadi karena itu tadi alasan itu tadi ya. Jadi harus ada perjanjiannya yang berisi jumlah yang terutang, kapan mau bayar, dan jika sampai melebihi itu maka ada bunganya, ya gitu ya. Jadi ini ya, so notes receivable represent claim. Ya, claim in the formal instruments ya. Oke ya, formal instruments ya. So this is like a promissory note ya. So note receivable is like a promissory note ya. Oke ya. So and it could be the time of the payment could be more than 1 month ya, more than 30 days ya. And it could be interest ya for the people that haven't paid the money ya gitu ya. Oke ya. Jadi ini ya. Jadi kita udah bahas ya piutang dagang, piutang wesel, dan berikutnya kita masuk pada piutang yang lain ya. Piutang yang lain-lain itu misalnya apa? Piutang bunga. Nah, ya. Nah, apakah cuma ini aja? Ya tentu saja tidak ya. Piutang ada macam-macam ya. Ada piutang pajak juga ya. Tapi konsepnya seperti begitu ya. Nah, oke ya. Nah, mungkin dalam video saya yang next nanti akan saya lengkapi lebih banyak lagi ya. Nah, apa itu piutang bunga atau interest receivable? Jadi adalah hak perusahaan atas bunga, tapi pihak ketiga ini belum waktunya bayar. Ya, jadi bunganya udah berjalan, hak kita udah berjalan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tapi yang pihak ketiganya belum bayar. Nah, belum ngasih kita duitnya. Nah, maka masih masuk pada akun yang namanya piutang bunga atau interest receivable. Ya, jadi piutang bunga adalah hak bunga yang menjadi hak perusahaan ya karena berjalannya waktu ya guys ya. Jadi ingat di sini karena berjalannya waktu, tapi belum dibayar oleh debitur. Ya, misalnya apa? Misalnya debitur itu pinjam duit ke kita. Ya, atau misalnya ada rekan perusahaan atau anak perusahaan atau apapun lah kita harus catat ya kalau ada pinjam duit ya kita memberikan hutangan jadi makanya bunga berjalan seperti itu. Atau bisa juga karena barang atau jasa yang sudah kita berikan ke dia belum dibayar dan
pada tanggal tertentu bunga berjalan. Nah, itu. Jadi seperti gitu. Makanya itu kena mana kita berhak membuat namanya akun piutang bunga, ya seperti gitu, ya. Bisa juga karena perusahaan investasi, ya investasi ke mungkin atau manapun lah, bisa saham, obligasi atau apapun ya. Nah, maka di situ ada bunga yang berjalan karena kita menanamkan uang di situ. Ya, itu perlu kita catat ya sebagai piutang bunga apabila jumlahnya belum kita terima. Ya, jadi masih masuk pada akun sementara yaitu piutang bunga ya atau interest receivable. Jadi hak perusahaan tapi belum dibayar oleh debitur. Ya, so interest receivable refers to the interest that has been earned ya by investment, loans, or maybe overdue invoices, and we haven't got the money yet. Ya, gitu. Oke ya, jadi ini piutang bunga adalah bagian terakhir dari contoh saya di sini ya tentang kas ya, yaitu kas kecil, kas di bank, kemudian marketable securities sama piutang bunga. Nah, berikutnya kita akan bahas bagian kedua dari a few moments later. Ya, jadi pada bagian berikutnya berkenaan dengan persediaan. Nah, di sini akan saya tampilkan dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ya. Oke ya. Nah, jadi perusahaan dagang, kita fokus pada bagian yang ketiga ya guys ya. Kita fokus pada bagian yang ketiga, yaitu pada persediaan barang dagangnya ya. Ya, pada persediaan barang dagangnya ya. Atau kalau dalam perusahaan dagang itu namanya adalah merchandise inventory. Jadi kalau perusahaan dagang ya guys ya, itu hanya ada satu jenis perusahaan, satu jenis inventory aja, yaitu namanya merchandise inventory atau dalam bahasa Indonesianya persediaan barang dagang. Ya. Sedangkan pada perusahaan manufaktur itu ada tiga jenis inventory, yaitu raw material inventory atau persediaan barang mentah, kemudian work in process inventory atau persediaan barang dalam proses atau BDP, dan yang ketiga adalah finished good inventory atau persediaan barang jadi. Ya, jadi ada tiga jenis ya, itu seperti itu. Ya. Nah, kalau perusahaan jasa itu nggak punya persediaan barang dagang atau mentah dalam proses atau jadinya itu nggak ada sama sekali. Ya. Oke ya, so I would like to show you the difference account for trading and manufacturing company. Ya, nah for trading company we have a merchandise inventory. Ya, only merchandise inventory. But in the manufacturing company we have three inventories. Ya, they are raw material inventory, work in process inventory, and finished good inventory. Ya. And please keep in your mind that service company has no merchandise inventories at all. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan persediaan barang dagang atau merchandise inventory? Ya, ini pada perusahaan dagang yaitu adalah nilai barang dagangan yang tersedia untuk dijual ada di gudang ya, tapi belum dijual. Jadi kalau guys itu punya perusahaan dagang ya, dan sudah beli barang dagangannya, udah beli tapi belum terjual ya, maka catat itu nilainya pada akun persediaan barang dagang ya. Nah, atau catat pada akun merchandise inventory-nya ya. Oke ya, jadi merchandise inventory is the cost of goods on hand ya, and available for sale ya. So we buy the goods from the supplier, but the goods haven't been sold yet. The goods is still in my warehouse ya. Okay, ready for sale but not yet sold ya. So I put the value of the goods that I bought from the supplier in the account name merchandise inventory ya. Kemudian tentu saja untuk perusahaan manufacture ya, ini ada akun yang namanya akun persediaan barang mentah ya. Kalau perusahaan dagang nggak ada ya guys ya, karena perusahaan manufaktur itu kan mengubah barang mentah menjadi barang jadi, ya kan? Nah kalau perusahaan dagang kan nggak, perusahaan dagang kan distribusi, ya. Jadi perusahaan dagang nggak perlu menyimpan barang mentah atau barang setengah jadi.
Ya, jadi semuanya adalah barang dagangan. Tapi kalau perusahaan manufaktur itu ada ada bahan mentahnya, ya, karena dia mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, ya, jadi seperti itu. Nah, yang pertama adalah barang mentah atau raw material inventory. Ya, jadi bahan mentah adalah bahan yang betul-betul bahan yang akan diolah, ya, masuk pada proses produksi sehingga menjadi barang jadi. Ya, jadi bahan mentahnya adalah bahan bukan berarti mentah itu apa ya? Maksudnya ya komponen yang akan diolah menjadi barang jadi. Jadi misalnya kalau guys punya perusahaan elektronik ya, komputer ya misalnya ya. Jadi komponennya apa? Komponennya adalah layar, kemudian microprosessor, keyboard, kemudian ada casing dan sebagainya. Itu komponen atau barang mentah sebelum jadi desktop komputer, ya seperti itu. Kemudian kalau guys punya usaha meja dan kayu ya, dapatnya terbuat meja kursi terbuat dari kayu, maka komponennya ya kayu-kayu atau gelondongan kayu dan juga vernis, cat dan sebagainya yang akan diolah menjadi kursi kayu dan meja kayu ya, seperti gitu ya. Nah, dan sebagainya ya, seperti itu ya. Jadi raw materials are actually the input of a production process, ya, and the input that coming into production process, then finally it will be turned or transformed into finished goods, ya. Nah, kemudian tahap berikutnya sebelum menjadi finished goods, maka ada bagian barang yang dalam proses. Jadi artinya nggak langsung dari mentah ke finish goods itu nggak langsung cuma 1 detik atau 1 menit ya guys ya, tapi butuh waktu mungkin bisa jam-jaman, harian, bahkan mingguan ya. Bisa jadi bulanan juga ya. Jadi bisa jadi dari jam-jaman, mingguan, harian, bulanan gitu ya. Nah, makanya pada saat laporan dibikin perlu kita nilai berapa nilai barang dalam prosesnya punya teman-teman sekalian ketika diproses atau diolah itu berapa ya. Nah, itu masuk pada akun yang namanya akun persediaan barang dalam proses atau BDP ya, gitu ya. Nah, jadi akun persediaan barang dalam proses atau akun BDP ini adalah nilai dari persediaan barang ya, barang mentah dan tenaga kerja langsung yang berada pada pabriknya teman-teman sekalian. Itu nilainya berapa ya. Nah, cara perhitungannya ya tentu saja pada video yang berbeda ya, gitu ya. Oke ya. Jadi work in process inventory is the value of the inventory of the goods and direct labor in process ya. Oke, describing partially finished goods. Ya, jadi the value of the partially finished goods in your company. Ya. Oke ya, so work in process account contain the value describing partially finished goods in your company ya, atau in your factory ya. Oke ya, kemudian kita masuk pada bagian berikutnya yaitu nilai persediaan barang jadi atau finished good inventory ya. Ya, jadi finished good inventory adalah nilai dari barang jadi yang mudah dihasilkan dari pabriknya teman-teman sekalian. Itu nilainya berapa? Ya. Ya, jadi nilai finished good-nya inventory-nya berapa? Tapi tentu saja ini belum dijual dan masih ada dalam gudang. Ya, gitu ya. Ya, so finished good inventory account is the account storing the value of your finished good. Yeah, and the finished good hasn't been sold to the customer and still available in your warehouse. Yeah, so guys, you guys have to count how much is the value, how many dollars or how many rupiah is the value of your finished goods in your warehouse. Ya, gitu ya. And finished good is actually the finished product of your factory. The finished product or the output of the production process ya in your factory ya.
Oke ya, itu adalah akun persediaan barang jadi. Nah, kemudian